Satlantas Polresta Mataram sasar pengguna jalan yang melintas di Simpang 4 dan juga traffic light Kota Mataram untuk dibagikan takjil. Satu persatu pengendara yang melintas di Simpang 4 traffic light di Kota Mataram diberhentikan petugas. Giat ini bukan dalam rangka melakukan razia atau pemeriksaan kendaraan, melainkan membagi-bagikan takjil atau menu berbuka puasa kepada para pengguna jalan yang kebetulan sedang melintas, dan kegiatan ini pun mendapatkan sambutan antusias dan positif. Jadi hari ini kita bersama rekan-rekan lalu lintas melaksanakan pembagian takjil dalam rangka bulan puasa suci Ramadan. Jadi kegiatan ini akan berlangsung selama 30 hari. Jadi Satlantas Polresta Mataram akan melaksanakan pembagian takjil selama bulan puasa di tempat-tempat yang memang dilalui oleh masyarakat Kota Mataram. Kegiatan pembagian takjil secara gratis oleh Satlantas Polresta Mataram dengan melibatkan para PJU di jajaran Polresta diagendakan akan dilangsungkan selama sebulan penuh pada puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Kegiatan sosial ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sedang berpuasa untuk melakukan buka puasa di jalan atau di rumah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Pal Jepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Sapit, Kecamatan Suile, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Pal Jepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Pal Jepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Pal Jepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Pal Jepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Pal Jepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Pal Jepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Pal Jepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Pal Jepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Pal Jepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Pal Jepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Pal Jepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai pal atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Objek wisata Bukit Kayangan Lombok Timur ramai dikunjungi wisatawan. Dari objek wisata ini, pengunjung bisa menikmati panorama Selat Alas dan juga keindahan Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Objek wisata Bukit Kayangan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, mulai ramai dikunjungi wisatawan selama libur. Para pengunjung yang datang ke objek wisata ini disuguhi pemandangan indah dengan hamparan laut Selat Alas dan panorama Gunung Rinjani dari titik ketinggian.
Dari Bukit Kayangan, pengunjung bisa melihat langsung bongkar muat kapal di Pelabuhan Kayangan dan lalu lalang perahu nelayan. Pengunjung dipastikan semakin betah dengan sejumlah spot swafoto yang instagramable dan lokasi camping ground dengan latar pegunungan dan panorama laut. Alhamdulillah bagus walaupun belum terlalu belum terlalu jadi. Terus juga pemandangannya bagus sih dari sana atas, Masya Allah. Selain menyuguhkan panorama indah, di objek wisata ini juga pengunjung bisa melihat lebih dekat busana adat Sasak dan Sulawesi yang mencerminkan keragaman penduduk desa Labuan Lombok. Lahan perbukitan seluas 2 hektar ini disulap menjadi destinasi baru oleh pemerintah desa setempat dan mulai dibuka sejak 18 Desember 2021. Awalnya di sini di Bukit Kayangan ini sejak zaman dulu sudah biasa didatangi sama masyarakat, baik dari masyarakat Desa Labuan Lombok itu sendiri maupun dari luar. Fasilitas yang ada di sini ada beberapa gazebo yang bisa ditempati duduk-duduk oleh pengunjung. Ada 2 rumah adat yang kami sudah siapkan tempat bersuah foto, baik itu adat Lombok, Sasak, dan adat Sulawesi. Kenapa kami memilih 2 adat itu? Karena mayoritas dari masyarakat Labuan Lombok di sini 60%-nya dari suku Sasak sendiri dan 40% dari suku Sulawesi. Sehingga dua-duanya ada di sini ya. Bisa mewakili 2 suku itu. Nah, bagi Anda yang belum menentukan tempat bertamasya selama libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Bukit Kayangan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur bisa menjadi pilihan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adisi mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.